Shalom guys, welcome back to Ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi online. Ketemu lagi dengan Lause Satria, Lause Yani. Nah, sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita akan mengawali dengan ice breaking dulu. Kita main game tebak-tebakan Lause. Oh, keren. Setiap dari Bisa. kita ini kan mempunyai cita-cita. Lause Yani juga punya cita-cita, saya juga punya cita-cita, anak adik-adik juga punya cita-cita. Nah, kita akan main tebak-tebakan yang berhubungan dengan profesi. Boleh Lause Satria, pasti seru nih. Biar seger semuanya, siap untuk ibadah. Siap-siap guys, jawab pertanyaan Lause Satria ya. Ya, pertanyaan yang pertama ya. Kenapa dokter bedah ketika akan operasi, mulutnya harus ditutup dengan masker? Yalah itu gampang Lause Satria. Jawabannya supaya nggak terinfeksi virus. Kurang tepat. Apa ya? Ayo, gimana adik-adik? Lause Yani. Gampang Lause. Ada lagi. Kalau jawabannya itu kalau dokter waktu operasi matanya ditutup kan tidak bisa operasi Lause. Ya ilah, Lause Satria, bener juga ya. Ya boleh. Boleh lah adik-adik ya. Oke deh. Kalau tadi sekarang tentang dokter, sekarang tentang ahli profesi hewan. Kera apa yang biasanya berada di pojok? Ya gampang lah Lause Satria. Gampang. Ya pasti kerahnya itu sakit. Alah, kurang tepat adik-adik. Ayo gimana adik-adik? Kerane ngantuk Lause Satria. Bukan Lause Yani. Keranjang sampah. Keranjang sampah itu kan biasanya ditaruh di pojok gitu. Iya. Nggak apa-apa. Boleh ya lo. Boleh. Oke, Last question ya. Oke, siap-siap. Ya. Biasanya pedagang membawa lemari apa yang bisa dibawa-bawa dan ditaruh di kantong? Ayo. Yang bener Lause Satria ini mulai ngayal nih. Mana ada kantong yang bisa muat lemari, apalagi lemarinya dibawa-bawa. Ada Lause Yani. Apa guys? Coba. Kalian tahu ada 5 ribuan. Uang 5 ribu itu kan bisa dimuat di kantong dan dibawa ke mana-mana. Yalah Lause Satria, ada aja. Boleh. Oke. Guys, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah. Sebelumnya kita akan berdoa. Yuk kita mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersuka cita dan bersukaria Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online. Tuhan, kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang boleh mempersiapkan setiap hati anak-anak kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya nama-Mu Tuhan Yesus yang boleh dipermuliakan dan ditinggikan ibadah ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan yang dibawakan boleh Kau bawa dalam kehidupan anak-anak kami. Dan boleh merubah mereka menjadi murid-murid Kristus yang sejati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dari awal sampai akhir ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Aduh, susah banget sih ini pelajarannya. Pusing aku. Halo Mike. Lagi ngapain? Lause Satria. Ini loh Lause. Aku lagi ngerjain tryout. Susah banget tryoutnya, ada 2 lagi. Aduh. Tulisannya banyak banget. Dari tadi belajar melulu, pusing aku, pusing. Nah tuh, walau lagi banyak ujian, harus tetap bersyukur, tetap diberi badan yang sehat. Iya sih Lause, bener juga ya. Harus tetap bersyukur dan bersuka cita. Nah guys, di segala situasi apapun, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang pasti, kita tetap harus bersuka cita dan berdoa. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18a. Bersukacitalah selalu, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah ke dalam segala hal. Yuk mari kita nyanyikan bersuka di dalam Tuhan.
tepuk tangan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. 1, 2, 3, go! Bersuka, hey! Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, hey! Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Mari bersuka, bersuka citalah. Nah guys, ketika kita bingung tentang cita-cita kita dapat berdoa dan percaya kepada pimpinan Tuhan, karena Tuhan sajalah yang akan menguatkan dan mengiring setiap langkah hidup, bakat, talenta untuk dipakai memuliakan Tuhan. Maukah kita taat dan berjalan bersama Tuhan? Yuk kita nyanyikan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari adik-adik, bersama-sama kita bertekad mengikuti Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap ibadah yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Wah, Mike lagi ngapain lagi? Lause ini ya, lagi gambar-gambar aja sih. Wah, bagus banget. Iya, enggak lah ini cuma asal gambar kok Lause. Kalau gambar, aku rasanya lebih enjoy gitu. Nggak pusing kayak tadi tuh tryout. Iya, iya, Lause juga pernah mengalami ya. Nah, besok besar ini cita-citanya pasti jadi arsitek atau desain grafis ya? Aduh, nggak tahu nih Lause. Nggak kepikir aku. Mau jadi apa? Aku sih kalau gambar asal aja. Mike, sejak kecil kamu sudah harus tahu apa cita-cita kamu. Jadi papa mama bisa mendukung kamu untuk mendukung bidang yang kamu cita-citakan. Contoh nih, kamu kan suka gambar, ya kan? Kamu bisa minta papa mama untuk mendukung bidang yang kamu cita-citakan. Minta untuk les misalkan gambar contohnya. Gitu. Gitu ya Lause? Iya. Iya ya, kok aku baru kepikir ya? Aku sampai sekarang bingung mau jadi apa. Kalau kamu bingung, kamu bisa tanya dan berdoa kepada Tuhan. Nanti supaya Tuhan bisa menunjukkan jalan kepada kamu. Bener nih, Ya. aku harus berdoa dan mulai memikirkan cita-citaku mulai sekarang. Ya. Rasanya sih kalau aku lihat desain rumah atau gedung-gedung gitu Lause,
Aku harusnya bisa ya jadi arsitek ya. Pasti bisa. Aku sih dulunya pikirnya kalau belajar itu yang penting biar supaya kaya loh, sekaya. Biar bisa pergi keliling dunia gitu loh, happy-happy. Nah, memangnya setelah kaya, untuk apa semua kekayaan kamu? Iya, kalau bisa keliling dunia gitu, aku kan bisa menikmati hidup. Wah, tapi Aduh. kok egois banget ya lo sih ya kalau dipikir-pikir ya kalau cuma mikirin diri sendiri. Mike, coba kamu pikir setelah kamu kaya, untuk apa semua kekayaan? Coba kamu pikir. Kalau aku kaya, pastinya inget papa mama sih yang sudah besarin aku loh se. Jadi kekayaan yang kamu dapati itu kamu nikmati. Kemudian untuk orang tua, ada lagi? Apalagi ya? Coba aku pikir-pikir dulu. Kalau lebih, aku bagi juga ke saudaraku, Cece, Koko, Titi, sama Meme loh se. So, jadi kekayaan yang kamu dapatkan itu untuk kamu nikmati, untuk Iya. orang tua. Kalau ada lebih untuk adik dan kamu cici kamu. Terus untuk Tuhan mana dong? Iya lo lupa lo ingatnya diri sendiri melulu aku ini. Nah, Tuhan mau setelah kamu tahu cita-cita kamu, Tuhan mau kamu pakai semua bakat, talenta, kemuliaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Oh gitu ya lo Iya. Baru nyadar sih nih. Baru sadar aku. Guys, ketika Tuhan sudah memimpin dan mengiring hidup kita, sudah selayaknya kita menyerahkan segenap cita-cita dan masa depan kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan, Tuhan, inilah hidupku. Cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu,
menggenapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Loselingke yang hari ini akan membawakan firman Tuhan dengan tema Aku dan Cita-Citaku. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, senang sekali hari ini kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara kepada kami mengenai aku dan cita-citaku. Tuhan tolong Loselingke sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh sungguh-sungguh berasal dari kebenaran Alkitab. Tuhan tolong setiap adik-adik yang mendengar supaya kami semua boleh mengerti dengan pertolongan yang daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan melihat sebuah video singkat yang bercerita tentang seorang nabi, yaitu Bapak Nehemia. Bapak Nehemia ini mempunyai sebuah cita-cita atau tujuan di dalam hidupnya, yaitu untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Nah, mari kita lihat yuk videonya sama-sama. This is the story of Nehemiah and the Jerusalem wall. Oh yeah, Nehemiah. I love that story. Nehemiah was a man who was born as a servant to a king and eventually became a cupbearer. One day, a friend of Nehemiah's came to visit him. He told Nehemiah of how the wall in Jerusalem that kept all the people safe had been torn down and destroyed. Nehemiah was very sad when he heard that. He wept and prayed for days for the people of Jerusalem. Nehemiah knew that the wall needed to be rebuilt, but he knew he couldn't leave the palace without the king's permission. God had given Nehemiah much favor with the king. When Nehemiah told the king of what had happened to the wall, the king not only allowed him safe passage through his kingdom, but also funded the trip and the rebuilding of the wall. I wonder if Nehemiah was afraid to leave the land he had known for so long. I'm sure he was afraid, but he chose to trust God and step out on faith, instead of giving in to his fear. When Nehemiah arrived in Jerusalem, he gathered a team of people to begin rebuilding the wall. While they built the wall, Nehemiah and his men were made fun of. They were trying to keep them from rebuilding the wall. I wouldn't want people making fun of me. But that didn't stop Nehemiah. He cared more about what God thought of him than what those around him did. Wow, that's so cool. I want to be like Nehemiah. The people worked from sunup to sundown, continuing until the wall was complete. Nehemiah became a leader for the Israelite people, and God took care of him and the people for Nehemiah's choice to obey him. God takes care of those who follow his commands. And when you take the initiative to do good, then your light shines even brighter. See a need, fill a need, just like Nehemiah. Nah, tadi itu videonya hanya memberikan gambaran kepada kita supaya kita lebih jelas. Lalu saya akan membacakan Nehemia pasal kedua ayat 1 sampai 20. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali."
Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku. Sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ada aja ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Nah, maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu ke tempat itu, aku naik ke atas melalui padi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikian aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang telah aku lakukan. Karena sampai sekarang aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allah yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Lagi-lagi Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon dan juga Geshem orang Arab mendengar hal itu. Mereka mengolok-ngolok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau memberontak kepada raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nah, adik-adik, ini adalah pembacaan dari Nehemia pasal 2. Seperti video yang kita barusan lihat, juga bacaan firman Tuhan, Nehemia ini mempunyai satu cita-cita atau tujuan di dalam hidupnya, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Dan ada satu orang lagi yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Ezra, yang membangun kembali bait suci. Jadi kalau kalian lihat ya dalam Alkitab kalian, Ezra dan Nehemia ini letaknya berurutan, seringkali disebut brother book. Mereka berdua dipakai oleh Tuhan untuk kembali ke Yerusalem, return, dan mereka rebuild, membangun kembali tembok dan bait suci. Setelah itu apa cita-cita mereka sudah selesai?
lalu mereka bergembira dan pulang? Tidak sampai di situ. Mereka bahkan membawa bangsa Israel untuk repent, membawa bangsa Israel untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Nehemia untuk mencapai cita-citanya? Jelas, tadi kita sudah baca dari ayat 1 sampai 20. Nehemia pertama-tama dia datang kepada Tuhan. Maka dari itu, di dalam Nehemia 1, itu adalah berisi doa Nehemia kepada Tuhan mengenai bangsanya. Nehemia mencurahkan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan hatinya, apa tujuannya, apa cita-citanya. Nehemia tahu benar bahwa dia tidak akan berhasil jika Tuhan tidak menyertai dia. Hanya Tuhan yang membuat rencananya berhasil. Nah, tapi Nehemia tidak hanya berdoa lalu menunggu. Nehemia itu menyusun strategi. Tadi kita baca, raja tanya, kamu mau apa? Dia bilang, aduh perjalanannya jauh. Ya kan? Dia perlu melewati beberapa negara. Seperti kita kalau pergi butuh paspor toh. Nggak mungkin tiba-tiba kamu pergi lalu nggak siap apa-apa. Dia juga meminta paspor, dia juga meminta surat izin. Supaya dia bisa pulang ke Yehuda kembali, ke Yerusalem. Dia harus melewati beberapa daerah. Nah, setelah surat selesai, lalu apa lagi? Dia pikir-pikir, membangun tembok yang demikian, dia perlu bahan dong. Ya kan? Dia meminta bahan kepada raja. Dia meminta surat supaya raja memberikan bahan itu, kayu itu kepada dia. Nah, paspor sudah, bahan sudah. Lalu apa yang dilakukan Nehemia? Sampai di sana, Nehemia melakukan apa tadi? Survei. Yang lo bacakan panjang sekali. Ya, malam-malam dia melakukan survei. Dia membawa beberapa orang. Dia mau tahu seperti apa tembok yang akan dibangunnya kembali itu. Berapa panjangnya, berapa besarnya, harus lewat mana. Mana daerah yang susah dilewati. Dan mana daerah yang bisa dilewati. Dia melakukan survei lokasi dengan detail. Dan apalagi yang dilakukan Nehemia? Nehemia mengajak seluruh rakyat Yerusalem untuk bersama-sama membangun kembali tembok tersebut. Karena Nehemia tahu dia tidak bisa melakukannya sendirian. Tembok yang demikian besar, dia perlu orang banyak untuk membangun. Nah, apakah Nehemia mengalami kesulitan? Jelas, tadi Losu sudah tekankan di beberapa bagian firman Tuhan yang Losu bacakan. Ada 3 orang. Siapa itu? Sanbalat, Tobia, juga Geshem. Mereka berusaha menghalangi Nehemia. Mereka mengolok-olok Nehemia. Mereka menentang pembangunan. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nehemia. Mereka mengirim surat sampai 5 kali. Mengajak Nehemia untuk bertemu di suatu tempat. Dan mereka hendak membunuh Nehemia. Tapi semua hal yang dilakukan oleh 3 orang tadi itu tidak menyurutkan niat Nehemia. Bahkan ketika ancaman datang, ketika pembangunan itu dihalang-halangi, Nehemia mengatur barisan. Ada orang yang menjaga, ada orang yang bekerja. Sampai-sampai mereka itu bekerja sambil menggunakan baju perang. Bahkan di dalam Nehemia 4 ayat 17 dikatakan, ada orang yang memikul dan mengangkut, melakukan pekerjaannya dengan 1 tangan, dan tangan lainnya mereka memegang senjata. Luar biasa ya. Pernah lihat proyek bangunan di dekat rumah atau di mana gitu? Pernah ngelihat tukangnya bawa paku, palu, sama senjata? Nggak pernah. Ini terjadi di zaman Nehemia. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Di tengah ancaman mereka tidak putus asa, mereka tidak lari, tetapi mereka menyusun strategi. Mereka bekerja keras. Dikatakan di Nehemia 4 ayat 21, mereka membangun tembok tersebut dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Betul.
pembangunan itu selesai dengan pertolongan dari Tuhan dalam waktu 52 hari. Mereka tentu bersuka cita, mereka merayakannya. Tapi lebih dari itu, Nehemia dan Ezra, mereka mengumpulkan rakyat Yerusalem di dalam bait suci. Dan mereka membacakan kembali kitab Taurat Musa. Kitab yang bercerita tentang bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel, bagaimana Allah memanggil Abraham, Ishak, Yakub, dan bagaimana Allah yang setia kepada perjanjiannya. Bagaimana Allah yang membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Dan bagaimana kerap kali bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Dan bagaimana kerap kali Tuhan mengampuni mereka. Mereka bacakan itu kepada orang banyak. Dan orang banyak itu mendengar. Dan mereka sadar. Mereka dibuang. Karena mereka memberontak kepada Allah. Karena itu mereka kembali kepada Allah. Mereka mengikat perjanjian. Mereka mengaku dosa mereka. Mereka mohon ampun. Dan mereka kembali menyembah hanya kepada Allah yang benar. Hidup menurut hukum Allah. Mengikuti segala perintah Allah. Dan ketetapan-ketetapan Allah. Ini yang tadi Rasul sebutkan sebagai repent. Mereka tidak hanya berhenti diselebrasi keberhasilan mereka, tetapi mereka membawa bangsa Israel kembali kepada Allah. Nah, itu adalah cita-cita dari Nehemia. Bagaimana dengan adik-adik sekalian? Apakah kalian punya cita-cita? Apakah kalian punya tujuan hidup? Nah, Lasu mau sedikit sharing ya. Lasu punya 2 anak. Lasu seringkali tanya kepada mereka, sejak mereka kecil-kecil ya, masih playgroup, TK, Lasu sering tanya, iseng-iseng Lasu tanya, apa cita-citamu nak? Wah, suatu saat ketika dia masih sekitar TK gitu ya, dia jawab, aku pengen jadi seperti mama. Wah, bangga sekali Lasu ya. Ingin jadi seperti mama. Nah, tetapi mereka ketika mereka lebih besar, mereka nggak jawab itu lagi. Mereka jawab, aku pengen jadi koki, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi punya hotel dan lain sebagainya. Lucunya mereka kadang-kadang jawab seperti ini juga. Ketika Lasu tanya, apa cita-citamu? Anaknya Lasu bilang gini, aku pengen keluar negeri, tapi nggak usah kerja. Jawabnya gitu. Lalu geli juga ya. Lalu pertama pikir-pikir, itu cita-cita atau mimpi ya? Mimpi yang atau keinginan. Lalu setelah pikir-pikir, lalu beritahu dia. Nah, kamu harus bisa bedakan antara keinginan dan cita-cita atau tujuan hidupmu. Itu keinginan. Tapi cita-cita itu tidak berfokus pada diri sendiri. Aku pengen itu, aku pengen ini, aku pengen punya uang banyak, aku tidak usah bekerja, bukan. Cita-cita atau tujuan hidup itu adalah panggilan apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Seperti Nehemia, yaitu panggilan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem dan membawa bangsanya untuk kembali kepada Allah. Cita-cita itu juga bukan bersifat materi. Pengen jadi orang kaya, pengen punya ini, pengen punya itu. Cita-cita itu bersifat mulia. Bagaimana engkau memuliakan Allah di dalam hidupmu. Kalau engkau bercita-cita jadi dokter, jadilah dokter yang baik. Jadilah dokter Kristen, di mana melalui engkau, Tuhan Yesus dimuliakan. Sehingga orang lain boleh mengenal siapa Yesus. Kalau engkau bercita-cita jadi guru, jadilah seorang guru Kristen yang baik.
yang membawa setiap murid-muridmu untuk mengenal siapa Yesus. Nah, kalau kalian sudah punya cita-cita, bagaimana engkau meraihnya? Belajar dari Bapak Nehemia, kita harus yang pertama-tama, kita harus berdoa kepada Tuhan. Datang kepada Dia, karena Dia hanya Tuhan saja yang bisa membuat cita-citamu berhasil. Berkali-kali di dalam Nehemia, di kitab Nehemia dicatat bahwa Nehemia ini kerap kali berdoa kepada Tuhan. Ya Allahku, ingatlah kepadaku. Berkali-kali Nehemia ingat betul siapa yang membuat dia berhasil. Nah, setelah engkau mengandalkan Tuhan, jangan lupa juga, engkau harus menyusun rencana. Seperti Bapak Nehemia tadi ya, dia menyusun rencananya, minta paspor, minta kayu dan lain-lain. Kenapa? Karena meraih cita-cita itu bukan waktu yang singkat, bukan kayak kamu pengen telur dadar, terus kamu ambil dari kulkas, terus kamu kopiok-kopiok, kamu goreng, jadi telur dadar kamu makan. Bukan. Meraih cita-cita atau tujuan hidup itu adalah waktu yang sangat panjang, sehingga engkau memerlukan sebuah rencana. Bagaimana supaya engkau berhasil? Sekolah apa yang harus engkau ambil? Jurusan apa yang harus engkau pilih? Ke sekolah manakah harus engkau tuju? Dan jangan lupa, kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Bekerja keras seperti Nehemia dan seluruh rakyat Yerusalem. Mereka bekerja sangat keras. Tentu saja, mungkin akan ada banyak orang yang menghina kamu. Seperti 3 orang tadi. Yang menentang kamu. Mungkin saja mereka orang-orang terdekatmu. Nah, kalau ada parents yang hari ini ikut dengar, jangan seperti 3 orang tadi ya, bagi anak-anakmu ya. Karena Losu juga kadang-kadang seperti 3 orang tadi. Losu tanya kepada anak Losu, pengen jadi apa? Pengen jadi artis. Artis seperti Blackpink katanya. Wah, yang Korea itu kan nari sama nyanyi. Dalam hati Losu pikir ya, aduh, Blackpink atau Black apa? Mana bisa gitu loh. Dalam hati Losu menghina dia gitu ya. Mana mungkin gitu ya. Jadi artis lah apalah. Tapi setelah Losu berpikir sejenak, Losu pikir, loh semua artis itu mereka juga bekerja keras. Nggak ada yang tiba-tiba jadi artis. Mereka ada yang sekolah, di bidang teater, akademi. Mereka ada yang ambil jurusan itu, khusus di art. Nah, maka Losu minta ampun ya pada Tuhan ya. Losu tanya pada Tuhan, bagaimana caranya supaya bisa mendukung anak Losu. Jadi bukannya malah mengolok-olok dia. Nah, Losu seringkali ambilkan dia kursus-kursus yang sesuai dengan cita-citanya. Biar dia juga belajar mengenal dunia yang dia cita-citakan. Dia ambil kursus vokal, kursus menari, juga kursus acting. Nah, Losu juga berdoa supaya dia bisa mencapai cita-citanya. Tapi Losu bilangin dia terus-menerus, jangan lupa, kalau kamu sudah jadi artis, kamu harus jadi artis Kristen yang sungguh baik. Yang melalui hidupmu itu orang bisa melihat siapa Yesus. Itu tujuan hidupmu. Apa ada artis yang baik? Banyak, ya kan? Katanya anak Losu, Losu juga baca di beberapa media, ada itu artis Korea yang juga orang Kristen yang baik. Dia artis yang ya zaman sekarang ngomongnya itu keren gitu ya. Dia juga banyak job dan lain sebagainya. Tetapi ketika temannya ulang tahun, dia membelikan apa buat temannya? Bukan perhiasan, bukan baju mewah, bukan. Dia belikan Alkitab.
buat temennya yang ulang tahun. Wah, sampai itu rame di medsos-medsos. Tahu siapa itu? Nah, yang penggemar Korea pasti tahu. Mark-nya NCT ya. Dia belikan Alkitab buat temennya. Sampai temennya ditanya suatu saat di media. Kalau kamu boleh menggambarkan Mark ini, kamu gambarkan dia sebagai apa? Temennya bilang, dia orang Kristen yang rajin baca Alkitab. Nah, ya, bisa jadi artis yang Kristen yang baik. Pasti bisa. Jadi apapun juga, jangan lupa engkau harus membawa orang lain datang kepada Tuhan. Mengenal siapa Allah, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Banyak loh contoh lainnya. Ada lagi yang kamu pasti tahu. Ayo, ini siapa ayo fotonya? Siapa? Atlet basket terkenal ini. Siapa? Stephen Curry. Ada satu quote-nya dia yang terkenal. There's more than me than just this jersey I wear. That's Christ living inside of me. Nah, ada juga atlet lainnya. Peraih medali emas, perak, dan perunggu. Jackie Joyner Kersee. Seorang Kristen yang taat, seorang anak Tuhan yang baik. Dia berkata, well, Jesus Christ God, there's no way I could have accomplished all the things I have been blessed to do. Because I know it just wasn't me. And still today, He leads my life. Aku tahu Tuhan, aku tidak mungkin dapat meraih semuanya ini kalau bukan karena Tuhan. Ada kuasa yang lebih besar daripada dia yang membantu dia untuk mencapai cita-citanya. Dan sampai sekarang Tuhan tetap memimpin hidupnya. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Apakah engkau sudah punya cita-cita? Mungkin engkau masih punya banyak keraguan. Tanya kepada Tuhan, datang kepada Dia, berdoalah. Apa yang Tuhan mau engkau kerjakan? Panggilan apa yang Tuhan sediakan buat hidupmu? Dan serahkanlah itu kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang akan membuat engkau bisa berhasil mencapai cita-citamu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bersama-sama belajar dari Nabi Nehemia. Bagaimana dia dipanggil secara khusus untuk Tuhan untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun tembok Yerusalem, dan untuk membawa bangsa Israel bertobat. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau juga bekerja di dalam hati anak-anak yang mendengar firman hari ini. Supaya mereka juga dengan jelas, pikiran yang jelas, hati yang jelas, mereka boleh mengetahui panggilan apa yang Tuhan sediakan di dalam hidup mereka. Mungkin ada mereka yang bercita-cita menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pengusaha. Oh Tuhan, kiranya Engkau yang tahu setiap hati mereka. Dan kiranya Engkau yang membuat mereka berhasil ya Bapa. Dan lebih dari itu semua, lebih dari keberhasilan yang Engkau sediakan. Biarlah Engkau juga memakai mereka menjadi saksi bagi banyak orang melalui pekerjaan mereka, melalui cita-cita mereka. Karena kami percaya Tuhan, setiap kami ini adalah anak-anak-Mu yang dipanggil untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai setiap anak-anak dan juga sertai setiap orang tua supaya mereka juga boleh membantu anak-anak mereka untuk mencapai panggilan Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Nehemia 2 ayat 20a. Kita baca sama-sama ya. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil.
berhasil. Sekali lagi ya. Nehemia 2 ayat 20a. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Nah guys, sekarang kita mengerti bahwa untuk tahu cita-cita kita, pertama-tama kita harus tanya Tuhan dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, setelah itu kita lakukan bagian kita dengan berusaha dan susun rencana untuk mencapainya. Never give up. Jangan patah semangat kalau banyak rintangan ya. Yang terakhir, tetap yakin dan percaya akan tuntunan Tuhan untuk meraih cita-cita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita nyanyikan denganmu Tuhan. Mari bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Nah guys, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita. Mulai dari sekarang, tetap mencari tahu apa cita-cita kita. Dan memakai semua talenta, bakat dan cita-cita kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui celengan yang sudah diberikan kepada kalian. Atau kalian bisa minta bantuan orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja. Nah, kita sudah sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Jangan lupa like, subscribe, share. Bye-bye. Bye-bye.